Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mumaini, jurusan D3 Akuntansi semester 4 Malang. NIM saya 2362401043 akan mempresentasikan tugas video saya yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Dana Kas Kecil Studi Kasus PT Sumber Bahagia Cargo Express. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Edi Prabowo, SAK, MTR, SIAK. Selanjutnya saya akan membacakan informasi publikasi saya yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Pengeluaran Dana Kas Kecil Studi Kasus PT Sumber Bahagia Cargo Express. Sumber penerbitannya Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik atau disingkat sebagai JINBE STII IBEK, volume 10 nomor 2, tanggal terbitnya November 2023, di SSN-nya 28304896. Di sini terdapat alamat website yang saya ambil, yaitu www.sti-ibek.ac.id dan DOI-nya https://doi.org/miring10.153-10-P31i.29. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan, di mana setiap bisnis memerlukan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuannya, mencegah kesalahpahaman, penipuan, dan penyalahgunaan dana. Sistem ini melindungi aset, memverifikasi data akuntansi, meningkatkan efektivitas operasional, dan mendorong kepatuhan. Penelitian ini juga menganalisis sistem pengendalian internal pada pengeluaran dana kas kecil di PT Sumber Bahagia Cargo Express, di mana sistem ini dievaluasi berdasarkan kebijakan manajemen operasional standar dan membandingkan teoritis dengan temuan di lapangan. Studi kasus ini juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal kas kecil belum menjadi efektif. Ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, termasuk kurangnya nomor seri pada bukti pengeluaran dan tidak adanya cap lunas pada dokumen yang telah dibayar. Selain itu, manajemen masih memerlukan langkah teguran atas fungsi akuntansi dan manajemen keuangan. Pentingnya pengendalian kas. Kas merupakan aset yang paling likid dan rentan terhadap penipuan. Pengendalian internal ini diperlukan untuk memisahkan fungsi kas sebagai penyimpanan, implementasi, serta pencatatan, dan mengawasi pengeluaran kas kecil tanpa kontrol, resiko penipuan, serta kerugian yang meningkat. Yang dimaksud kas aset rentan di sini, di mana kas bersifat likid dan mudah disalahgunakan. Kontrol internal sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan, serta pengeluaran kas kecil membutuhkan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, permasalahan di PT Sumber Bahagia Cargo Express ini, peneliti menganalisis sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil di PT Sumber Bahagia Cargo Express ditemukan beberapa kelemahan. Yang pertama, dokumen bukti pengeluaran tidak bernomor urut cetak. Yang kedua, rangkap tugas antara fungsi, akuntansi, dan keuangan. Dan yang ketiga, dokumen pengeluaran tidak dibubuhi cap lunas. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana peneliti melakukan studi kasus di PT Sumber Bahagia Cargo Express pada bulan Februari sampai Mei 2023. Variabel yang diteliti adalah sistem pengendalian kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Waktu dan tempat terjadinya penelitian pada bulan Februari sampai Mei 2023 di PT Sumber Bahagia Cargo Express. Variabel yang digunakan yaitu pengendalian internal dan pengeluaran kas kecil. Teknik pengumpulan data di sini peneliti dengan cara wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Selanjutnya, unsur sistem pengendalian internal atau disingkat sebagai COSO, terdapat 5 unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, lingkungan pengendalian, di mana sikap manajemen tentang pengendalian tersebut. Yang kedua,
pengendalian risiko, di mana identifikasi dan analisis risiko pelaporan keuangan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, di mana kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko tersebut. Yang keempat, informasi dan komunikasi, di mana informasi yang direkam atau dikomunikasikan. Dan yang terakhir, pemantauan, di mana memastikan tujuan tercapai dan pengendalian dimodifikasi. Baiklah, di slide ini kita akan pembahasan hasil, di mana lingkungan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan di PT Sumber Bahagia Cargo Express sudah memadai. Namun, penilaian risiko dan aktivitas pengendalian masih lemah. Di sini terdapat kelemahan. Yang pertama, dokumen tanpa nomor urut. Yang kedua, rangkap tugas akuntansi dan keuangan. Dan yang ketiga, dokumentasi tidak distempel lunas. Di sini juga terdapat kekuatan. Yang pertama, struktur organisasinya jelas, uraian tugasnya tertulis, otoritas pengeluarannya jelas, pemantauan direkturnya ada. Di slide terakhir ini kita akan membahas kesimpulan serta saran, di mana sistem pengendalian internal pengeluaran di PT Sumber Bahagia Cargo Express ini belum sepenuhnya efektif. Perusahaan perlu yang pertama memisahkan tugas bagian keuangan serta akuntansi, yang kedua memberi nomor urut cetak pada dokumen, dan yang ketiga memberikan cap lunas pada bukti pengeluaran. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.